Pernahkah Anda berpikir, gimana sih sebuah tradisi besar menjawab pertanyaan soal benar dan salah selama lebih dari 1400 tahun? Hari ini, yuk kita telusuri evolusi pemikiran moral dalam Islam yang luar biasa, sebuah perjalanan yang akan membawa kita dari para filsuf Yunani kuno sampai ke dilema kecerdasan buatan atau AI di zaman sekarang. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar. Moralitas kita itu asalnya dari mana sih? Apakah murni dari akal sehat kita? Atau dari wahyu Tuhan? Atau jangan-jangan cuma tradisi turun-temurun? Nah, pertanyaan inilah yang jadi titik awal yang pas banget untuk pembahasan kita. Untuk bisa ngerti etika Islam, kita harus kenal dulu satu kata kunci, akhlak. Ini bukan cuma soal apa yang Anda lakukan, tapi lebih dalam lagi, ini tentang siapa diri Anda. Jadi, tujuannya itu membentuk karakter batin yang begitu kuat, sampai-sampai perbuatan baik itu keluar secara alami tanpa perlu dipikir-pikir lagi. Cerita tentang etika Islam ini ternyata nggak muncul begitu saja di ruang hampa loh. Akarnya itu jauh menancap ke tanah intelektual Yunani kuno dan juga ke lanskap budaya Arab pra-Islam. Ini dia peta perjalanan kita yang nunjukin evolusi pemikiran etika Islam dalam 5 fase utama. Yuk kita mulai dari fase yang pertama. Jadi, para filsuf Yunani inilah yang pertama kali mengkaji etika secara sistematis. Intinya, mereka percaya bahwa hidup yang baik itu bisa dicapai lewat akal dan keseimbangan. Nah, ide inilah yang nantinya bakal berpengaruh banget dalam pemikiran Islam. Aristoteles punya gagasan yang keren banget soal jalan tengah. Contohnya, lihat deh, keberanian itu adalah titik seimbang yang sempurna antara sifat pengecut dan nekat. Jadi, menurut dia, kebajikan itu bukan soal jadi ekstrim, tapi justru menemukan titik tengah yang pas dan harmonis. Nah, di saat yang sama, di belahan dunia lain, tepatnya di Jazirah Arab, moralitas itu definisinya beda lagi. Di sana ada yang namanya muru'ah. Ini semacam kode etik kesukuan yang isinya tentang kesetiaan pada suku, keberanian di medan perang, dan yang paling penting, menjaga kehormatan di mata masyarakat. Dan disinilah semuanya berubah. Kedatangan Islam itu seperti sebuah revolusi moral yang mendefinisikan ulang total sumber dan cakupan etika itu sendiri. Kutipan ini menegaskan kalau misi Nabi Muhammad itu sangat jelas, yaitu etis. Tujuannya adalah untuk melengkapi dan menyempurnakan karakter moral manusia. Perubahannya benar-benar besar. Islam secara fundamental menggeser sumber moralitas dari yang tadinya adat manusia menjadi wahyu ilahi. Tiba-tiba, prinsipnya jadi universal, melampaui batas-batas kesukuan dan ras. Oke, sekarang kita masuk ke zaman keemasan Islam. Disinilah terjadi sesuatu yang luar biasa, sebuah dialog yang keren banget antara rasionalisme Yunani dan spiritualitas Islam. Bayangkan deh, di Baghdad ada pusat intelektual super canggih bernama Bait al-Hikmah. Di sana, karya-karya filsuf Yunani diterjemahkan secara masif. Gerakan penerjemahan inilah yang memicu ledakan intelektual dan memungkinkan para sarjana Muslim untuk berdialog langsung dengan pemikiran Yunani. Nah, menariknya, dari perpaduan ini lahirlah dua pendekatan utama. Di satu sisi, ada jalur filsuf seperti Ibnu Miskaweh. Beliau pakai logika, mirip filsuf Yunani, untuk mencari keseimbangan jiwa. Tapi di sisi lain, ada jalur sufi seperti Al-Ghazali yang bilang kalau moralitas sejati itu datangnya dari membersihkan hati. Kita lompat beberapa abad ke depan. Sekarang, dunia Islam dihadapkan pada tantangan yang sama sekali baru. Ada kolonialisme, sains modern, dan ada kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi. Untuk menjawab tantangan zaman itu, muncullah seruan untuk kembali ke ijtihad atau penalaran mandiri. Para pemikir ini bilang, "Hey, kita perlu pakai lagi akal kita untuk memecahkan masalah-masalah modern." Seruan ini seolah-olah menggemakan kembali semangat rasionalisme di masa lalu. Bahkan ada pemikiran yang lebih radikal lagi, contohnya dari filsuf Mesir Hasan Hanafi. Intinya, dia mengusulkan untuk menggeser fokus teologi. Dari yang tadinya terlalu fokus pada Tuhan yang abstrak, menjadi lebih fokus untuk menyelesaikan masalah nyata manusia, seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Dan yang paling penting, evolusi ini tuh belum berhenti. Justru sekarang etika Islam sedang menghadapi dilema-dilema yang mungkin nggak pernah terbayangkan oleh para pemikir di masa lalu. Coba deh kita pikirkan, cloning manusia, hak untuk kecerdasan buatan atau AI, keadilan iklim,
Pertanyaannya, bagaimana sebuah tradisi yang sudah berabad-abad umurnya menjawab teka-teki etis di abad ke-21 ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, muncullah bidang-bidang baru yang lebih spesifik. Disinilah prinsip-prinsip inti Islam coba diterapkan pada isu-isu paling mutakhir yang kita semua hadapi hari ini. Jadi, kalau ada satu hal yang bisa kita ambil dari seluruh perjalanan ini, inilah dia intinya. Pemikiran moral Islam itu bukanlah dogma yang kaku dan beku. Sebaliknya, ia adalah sebuah percakapan yang hidup, yang terus beradaptasi dan berevolusi seiring dengan perubahan dunia. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan bersama. Seiring tantangan kita yang jadi makin rumit, seberapa penting sih tradisi penalaran yang kritis dan penuh welas asih ini bukan hanya untuk satu kelompok, tapi untuk kita semua?